Halo Greeners, balik lagi bersama saya Bayu di podcast Green Academy. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu student dari Korean Force Green Academy. Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Halo, annyeonghaseyo, Elimida. Artinya apa tuh Kak Elizabeth? Halo, nama saya Eli. Salam kenal semuanya. Oke, aku mau tanya-tanya nih Kak Eli. Tapi sebelumnya Kak Eli, apa kabar nih? Oh, baik dong. Luar biasa. Baik, luar biasa, mantap. Oke, jadi sebagai student di sini, awalnya Kak Elizabeth itu tahu Green Academy dari mana sih? Oh, awalnya itu sebenarnya emang suka belajar bahasa Korea dan emang rencana pengen ngambil kursus tapi bingung mau di mana. Terus akhirnya scroll media sosial, akhirnya ketemulah dengan Green Academy. Gitu. Oke. Tapi apa yang tiba-tiba bikin Kak Elizabeth, kayaknya Green Academy oke nih buat aku ambil kursus di sini gitu. Awalnya sih memang agak gambling juga ya, karena kan maksudnya belum tahu kan, maksudnya kayak kursus di luar sana kan banyak nih tentang Korea course kan banyak. Terus bingung juga compare gitu, tapi ternyata ada satu hal yang emang tertarik di Green Academy, terus ternyata ini ada cabang ya di Korea dan Vietnam, dan akhirnya sekarang buka di Indonesia. Gitu. Terus akhirnya kayaknya seru juga nih, terus terlebih ada yang native Koreanya juga gitu, jadi penasaran dan akhirnya coba tanya-tanya gitu. Oke. Tapi kalau emang aku boleh tahu nih, sebelumnya udah ada basic Korea apa belum? Untuk Korean dasar basicnya udah ada sih sebenarnya. Jadi sebelum aku ikut mengambil kursus memang aku udah prepare belajar mandiri, tapi kan terkadang orang belajar mandiri itu juga agak bingung kan sebenarnya yang bener kayak gimana sih gitu. Jadi memang harus ada yang profesionalnya untuk ngebimbing bahasa Korea gitu. Dan akhirnya emang ternyata emang harus ambil kursus gitu. Oke. Nah, terus tapi sebelumnya tertarik ke belajar bahasa Korea sendiri tuh dari mana ya Kak? Untuk bahasa Korea sendiri sebenarnya udah tahu lama, tapi kayak yang karena lihat dari drakor, variety show, K-pop juga sekarang kan lagi ngejamur kan gitu. Terus akhirnya seru juga ya bahasa Korea gitu. Jadi kayak penasaran kalau misalnya orang ngomong apa, pengen tahu tanpa harus baca subtitle gitu. Jadinya kayak yang seru juga sih sebenarnya untuk belajar bahasa Korea dari Hangul, terus kayak ternyata ada sisi uniknya tersendiri untuk belajar Korea. Jadi itu yang bikin kayak tertarik untuk belajar bahasa Korea ya? Iya. Di samping kayak budaya K-pop yang sekarang menjamur juga gitu kan. Benar. Nah, kalau aku boleh tahu juga nih, kira-kira idol K-popnya siapa sih? Aduh, BTS dong. BTS ya, waduh, BTS sudah menjamur nih teman-teman di seluruh dunia ya. Tapi sekarang BTS lagi pecah. Nggak pecah, lagi hiatus. Lagi hiatus. Oke. Sorry Green, aku nggak tahu istilahnya kalau itu namanya hiatus. Nah, kalau dari BTS itu sendiri, idol yang paling disukain tuh siapa kayaknya? Idolnya sebenarnya suka, cuman yang kayak menarik perhatian banget Suga. Suga. Oke, berarti aku tarik kesimpulan kalau misalkan tertarik belajar bahasa Korea tuh karena memang budaya K-pop, terus habis itu karena capek nonton drakor pakai subtitle. Bener sih, karena kalau kita nonton subtitle kan sering ngelihat matanya atas bawah gini ya, karena bingung mau ngelihat scene-nya apa mau lihat subtitlenya gitu ya kan. Nah, dia. Nah, terus habis itu berarti setelah itu memutuskan akhirnya untuk ambil course di Green Academy. Ya. Nah, kalau pengalamannya nih di kelas Green Academy, kayak pengajarnya ataupun lingkungan kelasnya itu gimana sih? Pertama kali join kelas di Green Academy, jujur pengajarnya seru, semnya baik-baik, dan teman-temannya juga karena sefrekuensi jadi nyambung kan, K-pop juga, K-drama juga, jadi obrolannya nyambung gitu, dan pasti lebih seru kalau sefrekuensi. Dan kalau untuk materi-materi yang diajarin di sini ngebantu banget sih, apalagi yang emang basicnya adalah Korea yang benar-benar dari dasar banget, menurut aku nih ngebantu banget sih di sini gitu. Dan emang cara ngajarnya juga Samnya baik-baik dan diajarin
benar-benar diajarin kalau emang nggak ngerti gitu. Berarti lebih kayak dibimbing gitu Ya, ya. dibimbingnya. Satu persatu. More or less ya lebih fun juga kelasnya karena memang satu frekuensi ya. Jadi Ya benar. masih relate dengan culture K-pop seperti itu. Apalagi kalau biasanya diomongin pasti langsung wah gitu. Iya betul banget. Apalagi fans K-pop sangat-sangat ya excited banget ya kalau betul. ada sesuatu yang relate dengan idol-idol mereka atau apapun gitu. Terus, nah kalau misalkan di kelasnya tadi katanya seru juga kan, terus habis itu Samnya juga baik-baik, terus ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu misalkan dari kelasnya atau selama belajar di Green Academy? Oh ada sih, waktu itu sempet kan aku belajar di Green Academy selama kurang lebih 3 bulan. Nah di situ kan juga ya kayak kursus pada dasarnya sih, dari ada yang mid semester, ada yang final semester. Nah kebetulan kemarin waktu pas final semester itu aku ada project bikin video dalam bahasa Korea. Jujur sih sebenarnya kayak gimana ya cara bikinnya untuk skrip bahasa Koreanya gitu. Tapi akhirnya bisa juga loh. Jadi emang bener-bener kayak kepake gitu apa yang diajarin di Green Academy, sama yang emang untuk bisa bikin kalimat dalam bahasa Korea itu memang pakai gitu. Itu sih hal yang paling nggak bisa dilupain. Akhirnya bisa juga ya bikin video pakai bahasa Korea. Gak nyangka juga ya. Nah ya betul. Mungkin abis ini kita langsung tes aja kali ya Greeners. Kita tanya nih, kita nanti kita datengin orang Koreanya langsung. Nanti kita tanya Kak Eli dengan lecture-nya atau dengan tutor yang dari orang Koreanya langsung atau native speaker langsung. Nah, ngomongin native speaker-nya nih, ngomongin orang Korea langsungnya, nah di kelasnya itu emang benar diajar sama orang Korea langsung? Nah ini serunya. Tertarik banget sama Green juga gara-gara ada native speaker-nya langsung gitu. Jadinya kayak walaupun waktu itu pernah ada sempet deg-degan juga sih belajar sama native Korea langsung, karena kan kita nggak bisa tektokan langsung ya gitu. Secara emang bahasa bukan bahasa Korea, sedangkan lecture-nya juga bahasanya juga bahasa Indonesia terbatas gitu. Tapi mau nggak mau kayak dipaksa untuk bisa belajar bahasa Korea bersama native Koreanya langsung. Jadi otomatis keluar dengan sendirinya, tapi nggak tahu itu benar apa salah, yang jelas ngomong aja udah. Tapi seru. Yang penting kita keluar ya bahasa Koreanya itu, soal native speakernya paham atau tidak. Nah itu urusan belakangan, tapi hajar dulu aja. Betul, salah satunya adalah memang kalau di bahasa mungkin kita harus sering-sering praktek ya. Iya betul sih. Nah kan sekarang Kak Elizabeth ambil course tadi kalau aku nggak salah 3 bulan ya? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu, nah sebelum masuk course sama sesudah masuk course itu kira-kira ada perbedaan nggak sih kalau dari Kak Elizabeth sendiri ngerasanya? Oh iya ada banget. Ada banget, karena sebelumnya kan aku memang belajar mandiri kan, jadi kayak yang cara benernya itu aku belum tahu nih. Ternyata waktu pas di Green baru tuh, oh ternyata kayak gini ya gitu. Maksudnya ada hal-hal yang emang aku nggak tahu sebelumnya di Green Academy, jadi kayak diperhalus lagi lah gitu. Terus aku juga sukanya di sini di Green itu benar-benar diajarin perubahan. Kan kalau di Korea itu katanya itu bisa berubah, bisa ya sama kayak di bahasa Inggris sih sebenarnya, cuman di Korea ini lebih kompleks untuk perubahan kata. Ada beberapa kata, jadi kayak lebih tahu sih perubahannya. Oh ini dari A jadi B itu awalnya begini ya gitu. Jadi kayak paham, emang bener-bener dasarnya emang dikasih tahu gitu. Berarti emang bener-bener dikulik dari awal. Iya. Terus kalau dari Kak Elizabeth sendiri, ekspektasinya nih sebelum ikut di course, terus habis itu setelah ngerasain course-nya, kira-kira ekspektasinya tuh kayak gimana sih? Apakah tercapai kah? Atau kamu lebih ekspektasi kah? Atau kurang dari ekspektasi itu gimana? Untuk ekspektasi sebenarnya lebih dari cukup sih kalau menurut aku. Ekspektasinya untuk Korean dasar yang emang bener-bener yang nggak tahu apa-apa, bisa bikin kalimat, bisa ngomong bahasa perkenalan diri aja, itu maksudnya udah kayak sesuatu hal yang emang udah bagus banget, udah bisa baca Hangul itu udah oke banget gitu. Jadi kayak ekspektasinya bisa lebih paham lagi sih sama bahasa Korea, dan nggak tahu sih kedepannya kan, apalagi sekarang Korea lagi ngejamur banget ya gitu. Kalaupun emang bisa lebih advance lagi, mungkin opportunity yang lain akan ada, kan nggak ada yang tahu juga. Betul. Berarti udah siap ya kita berangkat ke Korea habis siap ini? Banget. Siap banget. Kita cari suga di Korea nanti. Nah udah kayak gitu berarti
seru ya aku ambil kesimpulan kalau tadi emang kelasnya diajarin dari dasar, terus habis itu kelasnya yang fun juga, ditambah ada native speaker dari Korea juga. Nah, di samping itu aku juga pengen denger nih, kayak misalkan ada nggak sih kayak yang dari Kak Elizabeth ngerasa kurang seret atau misalkan feedback lah buat Green Academy, buat course Korea Green Academy especially. Apa ya, menurut aku sih untuk Korean dasar udah lebih dari cukup sih kalau menurut aku ya, karena materinya juga emang yang diperluin banget di Korean dasar dan emang yang dasarnya banget, jadi menurut aku udah oke banget sih. Oke banget ya berarti ya. Nah kalau feedback udah, gimana pengalamannya udah, terus habis itu backgroundnya juga udah. Nah aku kan sempat lihat juga nih sosial medianya Kak Eli. Nah di sosial media Kak Eli tuh aku suka lihat, Kak Eli suka nge-share juga nih tentang pembelajaran Korea, kayak misalkan baca Hangul ataupun penulisannya dari Hangul. Itu emang Kak Eli suka ngajar kah atau kayak gimana nih Kak? Enggak sih, aku pada dasarnya kan emang suka sharing. Nah, terlebih aku emang belajar bahasa Korea mandiri, jadi ya untuk lebih nginget dan belajar lebih bisa masuk aja gitu, sama pengen sharing aja ke orang-orang. Siapa tahu ada orang yang emang pengen belajar Korea dan belum bisa kursus, ya udah semoga membantu gitu kontennya. Bagus ya, bagus. Jadi aku kira emang Kak Eli bekerja sebagai guru atau apapun gitu, makanya Kak Eli suka nge-share tentang pembelajaran kayak gitu. Jadi kalau yang aku tangkap di sini memang Kak Eli juga menerapkan benar-benar semua ya, dari mulai praktek gimana cara bicaranya, terus habis itu lebih mengingat lagi tentang pengajarannya dengan cara membagikan pengajaran itu ke teman-teman sosial media juga gitu ya. Jadi emang pengalaman yang didapat benar-benar full dan emang prakteknya pun juga full kalau aku lihat ya seperti itu, karena memang bagusnya juga belajar bahasa memang kita harus sering-sering mempraktekkan dan mengingatkan gitu. Nah kalau sekarang nih testimoni buat Green Academy sendiri itu gimana Kak? Testimoninya happy sih di Green Academy bisa belajar bahasa Korea di sini, dan 감사합니다. 감사합니다. Green Academy. Kamsahamnida. Semoga bisa lanjut lagi ke next step berikutnya ya. Harus dong, kita harus lanjut ke next step dan nanti kita akan berangkat ke Korea. Aja. Ya, jadi itu dia guys, interview singkat, ngobrol-ngobrol singkat dengan Kak Eli. Nah, sebelum kita closing, tadi kan aku juga udah sempat mention ya, kita akan tes gimana sih Kak Eli dengan berbagai macam pembelajaran yang sudah diomongin tadi. Kita akan datengin langsung native speaker dari Korea yang akan ngetes Kak Eli. Mari kita sambut kedatangan dari Mr. Kim Sang-yoon. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 먼저 자기소개 먼저 하고 할까요? 아니요. 왜요? 왜 아니에요? 한국어로 한국어로 자기소개 해줄 수 있어요? 자기소개. 네네. 안녕하세요. 엘리입니다. 만나서 반가워요. 저희 이지코리안 수업 같이 들은 저희 그린 서포터즈 엘리라고 해요. 네. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 감사합니다. 여기 학원 올 때 뭐 타고 왔어요? 뭐 타고 왔어요? 어떤 거 타고 왔어요? 교통수단? 버스로 가요. 네, 버스 타고 왔어요? 네. 시간은 얼마나 걸렸어요? 한 시간? 한 시간. 한 시간 정도? 한 시간? 한두 시간. 한두 시간 정도 걸려요? 네. 알겠습니다. 수업 지금까지 3개월 정도 들었죠? 우리 수업 이지코리안
수업 재밌었어요? 아, 네, 재밌었어요. 저는 한국어를 배워요. 네. 그린 아카데미에서 네. 어려워요. 있지만 재밌었어요. 이제 기초 수업 거의 다 끝났으니까 우리 또 중급반 있고 또 고급반이 있어서 이제 같이 열심히 하면 될 것 같아요. 아, 네. 오늘 날짜 몇 월 며칠인지 알려줄 수 있어요? 월요일에 네, 오늘 월요일이죠. 2023년 음흠. 5월 네, 18일이에요. 네, 18일이에요. 네, 18일이에요. 날씨도 배웠어요? 날씨 좋아요. 더워요. 맞아요. 오늘 좀 덥죠. 저. 그리고 또 뭐 배웠지? 좋아하는 건 뭐예요? 좋아. 뭐 좋아하세요? 커피를 좋아요. 커피 좋아해요? 네, 커피 좋아요. 커피 중에 무슨 커피 좋아해요? 아이스 아메리카노 좋아요. 저도 아이스 아메리카노 많이 마시고 좋아해요. 네. 네. 그리고 연예인은 누구 좋아해요? 한국 연예인. 연예인 안 좋아해요? 네, 안 좋아요. K-pop 스타 안 좋아해요? K-pop 스타 BTS 좋아요. BTS 좋아해요. 그러면은 좋아하는 음식은 어떤 거 있어요? 음식, 치킨. 치킨 좋아해요? 치킨 좋아요. 코리아 스타일 치킨 아니면은 인도네시안 스타일 치킨? 코리안 스타일 치킨 좋아요. 그래요? 뭐 먹어본 적이 있어요? 치킨, aduh, sambal apa ya itu ya? 고추장? 고추장. 네, 고추장. 라면은 좋아요. 라면도 좋아해요? 네. 저도 라면 좋아해요. 네. 저는 인도네시아 나시고랭이랑 미고랭 좋아합니다. 네. 나도 좋아요. 알겠습니다. 네. 그래도 오늘 멀리까지 와서 인터뷰 해줘서 너무 고마워요. 네. 감사합니다. 우리 9월 30일 날 저희 만날 수 있는 오픈데이가 있어요. 9월 30일 한국어 오픈데이에 여러분 초대합니다. 9월 30일 날 오시면 저도 만날 수 있고 우리 그린 서포터 엘리도 만날 수 있고 다른 한국인 선생님들 한쌤도 만날 수 있습니다. 사람들 많이 친구들이랑 같이 와서 재밌게 한국어 배워봤으면 좋겠어요. 감사합니다. 안녕하세요 여러분, jangan lupa datang ke Free Trial Green Academy tanggal 30 September jam 10 dan kita sama-sama belajar bahasa Korean dengan native Korean speaker bersama Kim Soyun dan Green Supporter lainnya. 안녕. 안녕. 다음에 시간에 만나요. 네, 다음 시간에 만나요.